Baik, Yang rekan-rekan bercatatan Bu semua, Pina ya. kita mulai perkuliahan kita. Ini udah mulai saya rekod ya. Saya persilahkan kepada moderator dan pemakalah, begitu juga pemakalah pembanding dan rekan-rekan semua. Ini sudah saya rekod. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita pagi menjelang siang ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam yang diasuh oleh Bapak Profesor Dr. Haji Hasan As'ari MAG. Dan salawat salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Allah Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak pembimbing kita, Bapak Profesor Dr. Haji Hasan As'ari, sekalipun mungkin tidak dapat bergabung dengan kita pada kesempatan ini, namun jiwa beliau ada bersama kita. Yang selanjutnya yang saya hormati dan muliakan dan banggakan, yaitu Bapak Ibu sekalian, teman-teman di kelas B. Pada hari ini kita akan membahas materi perkuliahan kita dengan judul Perkembangan Epistemologi dan Institusi Perguruan Tinggi Islam di Indonesia yang akan disampaikan nanti oleh Pak Burhanuddin Kaloko. Dan kemudian akan ditambah lagi nanti dengan pembanding utama yaitu Pak Azwar dan didampingi oleh Pak Syarifuddin. Untuk menghemat waktu, mari kita persilakan kepada Pak Burhanuddin untuk mempresentasikan makalahnya yang berjudul Perkembangan Epistemologi dan Institusi Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, yang paling utama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin dan bisa berjumpa baik di via Zoom. Selawat beriring salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak pengampu, Bapak Profesor Dr. Haji Hasan As'ari yang pada kesempatan ini sebagai dosen pengampu kita, dan juga kepada rekan-rekan sejawat, rekan-rekan seperjuangan. Pada kesempatan ini mungkin saya langsung menyampaikan isi makalah saya yang berjudul Perkembangan Epistemologi dan Institusi Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Pertama, bab 1. Pendidikan Islam merupakan hal yang pokok di masyarakat Islam khususnya di Indonesia. Perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia dimulai dari IAIN, STAIN, dan UIN. Gagasan pendidikan Islam sebenarnya sudah muncul pada tahun 1930-an pada masa penjajahan dan diresmikan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1945. Perbedaan antara STAIN, IAIN, dan UIN adalah STAIN hanya menjalankan program pendidikan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu saja, sedangkan IAIN menjalankan program pendidikan akademik dan sekelompok disiplin ilmu, dan UIN menjalankan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu
perkembangan pendidikan secara epistemologi yang dipengaruhi oleh letak strategisnya, seperti di Yogyakarta dan Jakarta. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah berlangsung sejak dibukanya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta pada bulan Juli tahun 1945 menjelang Indonesia merdeka. Sejak saat itu, dinamika dan perkembangan pendidikan Islam dimulai setelah terbentuknya STI atau Sekolah Tinggi Islam berubah menjadi UII, Universitas Islam Indonesia. Perkembangan berikutnya, Fakultas Agama UII dinegrikan menjadi PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian fase berikutnya muncullah IAIN dan STAIN. Selain itu muncul pula pendidikan tinggi Islam swasta, baik berupa berbentuk universitas, institut, maupun sekolah tinggi. Selanjutnya, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan untuk mengintegrasikan ilmu di lembaga pendidikan tinggi, integrasi antara ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari upaya perolehan manusia. Maka sebagian IAIN berubah menjadi Universitas Islam Negeri, dimulai pada tahun 2002. Di saat mana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berubah menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian diikuti oleh IAIN lainnya. Konversi institut menjadi universitas ini sebenarnya sudah lama dirintis oleh para pendahulu pendiri IAIN. Rencana pengembangan IAIN menjadi UIN kini semakin diintensifkan. IAIN SU juga tidak ketinggalan dalam percaturan perubahan alih status ini. Namun bersamaan dengan itu, masih terdapat berbagai kekhawatiran dan permasalahan lainnya yang perlu segera diatasi agar rencana konversi IAIN menjadi UIN itu diwujudkan. Itu dapat diwujudkan. Jadi berdasarkan paparan di atas tersebut, tulisan ini akan saya coba untuk mendeskripsikan hal-hal berikut. Perkembangan institusional perguruan tinggi Islam Indonesia, IAIN, STAI, dan UIN, perbedaan mendasar antara STAIN, IAIN, dan UIN. Pada tataran epistemologi dan struktural kelembagaan, studi kasus 1 UIN, yaitu saya ambil UIN Sunan Kalijaga. Perkembangan data statistik, tantangan dan peluang. Yang kedua, bab kedua, A, pada pembahasan di silabus kita, yang pertama adalah perkembangan institusional perguruan tinggi Islam Indonesia, IAIN, STAIN, dan UIN. Izin moderator, saya share screen aja ya, biar lebih mudah. Karena Pak Burhanuddin lanjut Pak. Iya. Saya coba share screen nih. Lembaga pendidikan adalah merupakan salah satu sarana belajar yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Oleh karenanya, meskipun dalam keadaan terjajah sekalipun, lembaga pendidikan haruslah dibentuk agar terciptanya pendidikan yang teratur dan terarah hingga tercapailah visi dan misi lembaga pendidikan tersebut. Pada zaman penjajahan Belanda, khususnya umat Islam sudah mempunyai tekad untuk membuat suatu lembaga pendidikan Islam. Dr. Satiman dalam catatannya beliau menulis dalam Pedoman Masyarakat nomor 15 bahwa keinginannya mendirikan sekolah tinggi Islam yang akan didirikan di Jakarta, di Solo, dan di Surabaya. Walaupun rencana masih dalam gagasan, tetapi semangat umat Islam untuk mendirikan sebuah lembaga. Pendidikan tinggi sudah kuat, maka diperkirakan gagasan tersebut sudah muncul sehingga sekitar tahun 1930-an. Kemudian pada tanggal 9 Desember 1940 sudah ada lembaga pendidikan tinggi Islam yang dibuat oleh Persatuan Para Guru Agama Islam, yang menurut Mahmud Yunus merupakan perguruan tinggi Islam yang paling pertama di Indonesia yang bertepatan di Sumatera Barat. Pada tahun 1941,
Jepang datang ke Indonesia, menguasai Indonesia, sehingga ditutuplah perguruan tinggi Islam tersebut. Kemudian setelah itu pada tanggal 8 Juli 1945 perguruan tinggi diresmikan kembali dengan nama Sekolah Tinggi Islam Jakarta. Pendirinya pada waktu itu adalah salah satu organisasi Islam yang termasuk besar, organisasi terbesar pada saat itu di Indonesia, yaitu Masyumi. Sekitar bulan April tahun 1945 diadakan rapat di Jakarta dihadiri oleh tokoh-tokoh Masyumi. Pada waktu itu mereka diantaranya adalah pertama dari PBNU yaitu Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Kiai Haji Mashkur dan Zainal Arifin. Dari pengurus besar Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Hasim, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Kiai Haji Mukti, Kiai Haji Yunus Anis, dan Kerto Sudarmo. Sedangkan dari pengurus besar POI yaitu Kiai Haji Abdul Halim dan Haji Mansur. Sedangkan dari pengurus besar PUI yaitu Sanusi dan Sumo Atmojo. Dari pengurus besar Al-Islam yaitu Kiai Haji Imam Ghazali. Dari Sumubu yaitu Kahar Muzakir, Muhammad Adnan, dan Imam Zarkasi. Sedangkan dari cendekiawan intelektual yaitu dari Dr. Sukiman, Wirjo Sandojo, dan Satiman Wirjo Sanjoyo, Wondo Amiseno, Abu Kusono, Cokro Sujoso, Muhammad Rum, dan lain sebagainya. Dari nama di atas, tokoh-tokoh tersebut sudah dapat dikatakan mewakili umat Islam di Indonesia untuk memutuskan membentuk Kepanitiaan Rencana Sekolah Tinggi Islam yang di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta dan dengan sekretarisnya Muhammad Nasir. Berdirinya Sekolah Tinggi Islam tersebut tidak lepas dari bantuan pemerintahan Jepang pada waktu itu. Diresmikan di Jakarta pada tanggal 8 Juli. Dan kurikulum yang dipakai mengikuti Universitas Al-Azhar Kairo, yaitu Fakultas Usuluddin. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ibu kota Jakarta berpindah ke Yogyakarta, maka sebab itulah Sekolah Tinggi Islam berpindah juga ke Jogja. Kemudian Sekolah Tinggi Islam diresmikan kembali di Jogja dan dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden pada waktu itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan Wakil Presiden menyampaikan pidatonya yang berjudul Sifat Sekolah Tinggi Islam. Setelah itu dilanjutkan oleh pidato Kiai Haji Hajid yang mengisi ilmu tauhid. Lanjutnya dari sejarahnya pada tanggal 10 Maret 1948 adanya peresmian STI menjadi UII dengan beberapa tokoh yang memberikan gagasan yaitu Fatur Rahman, Kafrawi, Farid Ma'ruf, Kahar Muzakir, dan lain-lain. Hasil dari perubahan Sekolah Tinggi Islam menjadi Universitas Islam Indonesia adalah dengan membuat 4 fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Ekonomi. Setelah itu, UI itu dijadikan oleh pemerintah menjadi PTAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri berdiri lebih kurang sekitar 9 tahunan dan lembaga tersebut mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Pada tanggal 26 September 1959 bertepatan dengan ulang tahun PTAIN, dibentuklah Panitia Perbaikan Perguruan Tinggi Agama Islam berdasarkan ketetapan Menteri nomor 41 tahun 1959 dipimpin oleh Mr. R.H.A. Sunarjo. Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan IAIN semakin meningkat, hal ini ditandai dengan berdirinya 16 fakultas di beberapa daerah wilayah di Indonesia seperti di Banda Aceh, di Padang, Jambi, Palembang, Surabaya, dan lain-lain.
Maka setelah itu fakultas-fakultas tersebut juga berkembang pesat, sehingga untuk mengkoordinasikan hal-hal tersebut digantilah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 menjadi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 yang berisikan tentang pembentukan IAIN di setiap daerah dengan syarat minimal adalah 3 fakultas untuk membentuk satu berdirinya satu IAIN. Maka setelah itu akhirnya muncullah IAIN yang berada di luar daerah Yogyakarta dan Jakarta. Pada tahun 1973 sudah ada 15 IAIN yang berada di beberapa daerah Indonesia. Setelah IAIN, seiring dengan berkembanglah IAIN tersebut menjadi UIN. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka tidak cukup hanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan saja, tetapi dengan perkembangan zaman dan persaingan ketat dengan beberapa perguruan tinggi, maka IAIN akhirnya berubah menjadi UIN dengan pengintegrasian ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu non-keagamaan. Maka yang pertama kali muncul adalah UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta tahun 2002 dan diikuti oleh 5 IAIN lainnya dan 1 STAIN. Yang kedua B, perbedaan mendasar STAIN, IAIN, dan UIN pada tataran epistemologi dan struktural kelembagaan. Dalam struktur kelembagaan, perbedaan yang mendasar adalah STAIN, IAIN, dan UIN sangatlah jelas. Hal ini tentu tidak bisa terlepas dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, bahwa sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu ilmu disiplin tertentu. Sedangkan institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenisnya. Dan sedangkan universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Dari peraturan pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang mendasar antara STAIN, IAIN, dan UIN adalah STAIN hanya menjalankan program pendidikan akademik dan lingkungan satu disiplin, berarti misalnya sebuah fakultas saja. Sedangkan IAIN menjalankan program pendidikan akademik dalam sekelompok disiplin ilmu, berarti ada beberapa fakultas yang dinaungi oleh institut. Sedangkan UIN menjalankan program pendidikan akademik dalam menjalankan disiplin ilmu, berarti pengembangan ilmu pengetahuan baik disipliner maupun transdisipliner ilmu. Itulah perbedaan yang mendasar secara struktural kelembagaan. Berdasarkan perbedaan mendasar secara struktural kelembagaan tersebut, maka sudah pasti menimbulkan perbedaan juga secara epistemologi. Secara epistemologi, perbedaan yang mendasar antara STAIN, IAIN, dan UIN adalah pada struktur kelembagaan. Dari STAIN, IAIN itu hanya ilmu keagamaan, sedangkan UIN adanya integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu keagamaan dan ilmu non-keagamaan. Menurut Prof. Dr. Hasan Azhari MA, secara sederhana di UIN melibatkan 2 tataran. Yang pertama, membangun sebuah epistemologi dan kerangka berpikir baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan tataran yang kedua adalah menyediakan lingkungan dan dukungan untuk mempraktekkan epistemologi dan kerangka berpikir tersebut. Tujuan yang diinginkan adalah berakhirnya dikotomi ilmu pengetahuan, maka di seluruh UIN yang ada di Indonesia sedang sibuk memadukan rumpun ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu kealaman, sosial, dan humaniora. Meskipun menuju pada titik yang sama, yaitu pengintegrasian ilmu pengetahuan, namun pada praktiknya berbeda dalam mempopulerkan nomenklaturnya pada masing-masing UIN. Misalnya UIN Sunan Kalijaga
mempopulerkan integratif interkonektif di UIN Malang dengan pohon ilmu pengetahuan, di UIN Surabaya dengan menara kembar, dan di UIN Sumatera Utara dengan integrasi transdisipliner. C. Status kasus, yaitu pada saat ini saya membawa status kasus dari UIN Sunan Kalijaga, perkembangan dan tantangan dan peluangnya. Pada tulisan ini ada dibuatkan portal dari Universitas Sunan Kalijaga. Ada di situ jurusan-jurusan ilmunya, fakultas ilmunya, dan termasuk aktifnya dari perguruan tinggi tersebut. Di bawah dari rasio data yang penulis ambil di atas, diambil kesimpulan bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang beralamat di Jalan Marseda Adi Sucipto nomor 1 Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta Indonesia mengalami perkembangan kenaikan jumlah mahasiswa antara tahun akademik 2017-2018 yang berjumlah 18.309, kemudian 2018-2019 berjumlah 2.571. Maka kenaikan jumlah mahasiswanya adalah 2.262. Mahasiswa dari tahun sebelumnya di sini nampak bahwa antusias masyarakat memilih UIN Sunan Kalijaga sangatlah besar. Untuk memperjelas bahwa di prodi mana saja yang mengalami peningkatan jumlah mahasiswa, maka penulis juga mencantumkan data beberapa prodi yang mengalami peningkatan mahasiswa, yaitu yang di atas tadi. Adapun tantangan ke depan UIN Sunan Kalijaga, bahkan semua UIN di Indonesia itu adalah sangat besar. Di antaranya ilmu pengetahuan, karena sampai sekarang menurut Profesor Dr. Al-Rashidin MA, integrasi ilmu pengetahuan di UIN sampai sekarang belum terjadi pada prakteknya, hanya masih menyusun konsep-konsep integrasi ilmu pengetahuan. Integrasi dalam pengertian tradisional dan pemikiran Islam serta dalam kajian keislaman dalam arti yang sangat luas dan mendalam. Menerangkan bahwa meliputi pengamalan ajaran Islam terbentuk menjadi budaya yang Islami dan akan mengalami perkembangan menjadi peradaban Islam yang religius dan intelektual di bidang keahliannya masing-masing. Itulah salah satu yang menjadi tantangan UIN di masa depan, dan itu sangat berat dikarenakan melihat persaingan-persaingan di luar UIN yang dan peradaban-peradaban di luar peradaban Islam yang terus berkembang dan menguasai peradaban-peradaban umat Islam itu sendiri. Maka integrasi yang paling penting sebenarnya adalah integrasi ilmu kewahyuan dan ilmu-ilmu empiris. Sebaliknya, apabila UIN dapat menghadapi dan mengatasi tantangan yang ada, maka akan timbul bagi UIN sebuah peluang, yaitu peluang yang merubah peradaban. Peradaban tersebut sangatlah berdampak bagi tumbuh kembangnya perekonomian, terutama pada masa sekarang. Perekonomian konvensional menguasai peradaban di Indonesia khususnya, namun bukan hanya di Indonesia saja, tapi dunia sedang berada di tengah-tengah krisis yang mengancam kemerosotan ekonomi di seluruh dunia. Maka peluang kedua, apabila perekonomian dapat teratasi dengan mengubah peradaban dan paradigma umat Islam, sehingga perekonomian Islam, perekonomian syariah yang terrealisasi, maka umat Islam akan mengalami kebangkitan secara global dan terjadi apa yang dimaksud dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, seperti negara Turki pada masa saat ini. Faktor-faktor menjadi penyebab perkembangan, yang pertama, beberapa faktor menjadi penyebab perkembangan UIN Sunan Kalijaga. Pertama, Yogyakarta memang sebagai pusat kota pelajar di Indonesia. Yang kedua, UIN Sunan Kalijaga berada di kota Yogyakarta, dulu merupakan pusat ibu kota, maka dampaknya sangat cepat dalam perkembangannya.
kesimpulan, selama 70 tahun lebih, sejak tahun 1945 sampai 2023 telah terjadi dinamika perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dinamika itu dapat dibagi ke 3 fase perkembangan. Yang pertama, berbentuk sekolah tinggi, termasuk di dalamnya sekolah jenis pendidikan tinggi, sekolah tinggi Islam, perguruan tinggi agama Islam negeri, akademisi dinas ilmu agama, dan terakhir sekolah tinggi agama Islam negeri. Pada fase ini, kelompok keilmuan dikembangkan satu disiplin, ilmu keislaman. Kelompok kedua adalah bentuk institut. Di sini perkembangan keilmuannya lebih meluas dari kelompok pertama. Lembaga inilah yang bernama Institut Agama Islam atau IAIN. Di lembaga ini dikembangkan sekelompok ilmu sejenis yang dalam hal ini ilmu-ilmu keagamaan Islam. Ketiga adalah berbentuk universitas. Pada lembaga ini akan dikembangkan sejumlah disiplin ilmu yang mencakup ilmu kealaman, ilmu sosial, ilmu humaninoara, dan ilmu keagamaan. Kehadiran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga akan bisa memberikan kontribusi bagi pembentukan sumber daya manusia yang cekatan, yang dapat berkiprah di era global, di mana salah satu ciri era global adalah kompetitif. Karena UIN diharapkan menjadi lembaga pendidikan produknya manusia yang cerdas dan unggul. Sebagai sebuah universitas yang baru, maka perlu dari awalnya sampai sekarang dirumuskan tentang ciri khas dari lembaga ini, meliputi integrate ilmu antara ilmu kewahyuan dan ilmu yang bersumber dari manusia. Selain itu, upaya yang melakukan perubahan itu adalah prakteknya, bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai peluang dan tantangan serta persoalan yang tidak sedikit dibutuhkan kerja keras, kesungguhan dan komitmen bersama dalam mengelola, meningkatkan, mengembangkan secara berkesinambungan. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada moderator dan kepada rekan-rekan dan kepada Bapak dosen nantinya dapat memberikan masukan dan telaah kepada makalah saya. Jadi kami persilakan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Waalaikumsalam Burhanuddin warahmatullahi Salokom wabarakatuh. yang telah mempresentasikan makalahnya di hadapan kita bersama, yaitu perkembangan institusi perguruan tinggi Islam di Indonesia dimulai dari SPYN tadi dijelaskan sampai STAIN, YIN, dan WIN sekarang. Mungkin di sana sini banyak yang mau kita ulas bersama. Namun terlebih dahulu kita persilakan dulu kepada Pak Azwar dan Pak Sarifuddin untuk menyampaikan makalah pembandingnya. Silakan, Pak. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Sama-sama kita hormati dosen kita bersama Bapak Profesor, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN Sumatera Utara, program doktor tahun 2023. Izin kawan-kawan sekalian menyampaikan makalah pembanding. Saya mulai dari judul, yaitu epistemologi. Kalau berdasarkan hasil bacaan kita, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang dasar-dasar atau karakter ilmu pengetahuan. Atau kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu cabang ilmu filsafat tentang dasar dan batas pengetahuan. Kawan-kawan sekalian, di makalah pembanding ini saya buat pertama adalah tentang sejarah
berdirinya perguruan tinggi di Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan singkatan PT mulai dari tahun sebelum Indonesia merdeka atau pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1900 ke atas itu muncul intelektual-intelektual di negara kita. Kalau kita mundur lagi ke belakang sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya telah banyak para intelektual Islam. Hanya saja pada saat itu belum diberikan eh, semacam titel akademik. Seperti di Jawa Barat ada Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang juga banyak menulis sekaligus menjadi guru besar di Masjidil Haram Makkah Mukarramah, dan ada juga eh, Syekh Tajul Khalwati Makassar yang dimakamkan di Afrika, dan banyak lagi, termasuk juga ada tokoh sastrawan Melayu yaitu Syekh Hamzah Fansuri. Tapi begitu Belanda datang, maka terjadi perubahan yang cukup signifikan. Dulunya sudah ada perguruan tinggi, bukan perguruan tinggi namanya, lembaga-lembaga pendidikan lah, seperti sekolah tinggi di Banda Aceh yang disebut dengan Dayah Manyang Sekolah Tinggi. Kemudian ada juga di tempat-tempat lain barangkali seperti di Air Sirah Sumatera Barat. Tetapi setelah Belanda datang itu semua habis. Jadi bisa dikatakan sebelum penjajahan itu kita sudah punya sekolah sampai ke perguruan tinggi. Hanya saja belum memiliki klasifikasi khusus. Belum memiliki klasifikasi khusus, nama kekhususannya seperti sekarang. Atau kalau sekarang kan sudah ada akreditasi segala macam, kalau dulu belum ada. Pada awal-awal abad ke-20, sekitar tahun 1900 ke atas, atau bisa kita katakan 1930-an, 1905 lah. Itu, atau kalau saya lebih mudahnya mungkin menyebutnya 1900-an ya. Banyak intelektual baru yang muncul ataupun yang hadir, ya, yang diantara mereka ini dilatih atau dididik di Barat. Hal ini bisa dimaklumi karena memang wilayah kita pada saat itu dikuasai oleh Belanda kemudian Jepang. Maka orang-orang Indonesia yang sebenarnya pada saat itu berada dalam wilayah jajahan Belanda, ada juga yang hidup sejahtera, ada juga yang bisa ke luar negeri, bisa sekolah kemana-mana, itu juga banyak. Malah ada juga yang bisa berinteraksi dengan orang-orang Belanda, itu seperti R.A. Kartini, dia bisa menulis surat ke luar negeri. Jadi walaupun kita dalam jajahan Belanda pada saat itu, kita masih memiliki akses, tapi tidak semua diberikan akses itu. Nah, banyak intelektual muda, intelektual Muslim muncul yang disekolahkan di Barat ini. Ya. Kemudian muncul juga keinginan di antara intelektual Islam ini untuk memiliki intelektual Muslim dan ingin memiliki sekolah-sekolah sendiri. Nah, kesadaran itu semakin lama semakin berkembang sampai ya, organisasi-organisasi Islam pada masa itu seperti Jam'iyat Al-Khairat di Jakarta tahun 1905, kemudian ada Sarekat Islam 1912, di Surakarta ada Muhammadiyah 1912, ya. Kemudian ada Al-Irsyad 1919, di Jakarta ada Persis 1917, ada Persatuan Umat Islam PUI di Majalengka, ada di Bandung, ada NU 1926 di Surabaya. Itu kemudian berusaha untuk melakukan pembaruan terhadap pendidikan yang ada di sistem mereka sebelumnya. Ya. Kemudian pada tanggal 29 Januari 1943, ya setelah beberapa tahun kemudian tentunya, para pimpinan MIAI, ya, MIAI ini Majelis Islam A'la Indonesia, Majelis Islam Tinggi Indonesia, disebut dengan istilah A'la, mengadakan pertemuan. Ada 3 program yang bisa dihasilkan pada saat itu dari pertemuan mereka. Pertama, membangun sebuah masjid agung sebagai simbol bagi umat Islam Indonesia. Karena Masjid Agung Indonesia pada saat itu bisa dikatakan kalaupun ada,
beberapa provinsi yang punya masjid agung, ya, tapi ada yang juga di Jawa Barat di Padang, dan juga apa namanya hubungan ataupun koordinasi semakin di antara organisasi tanggal 24 eh, di Jepang